Hai guys, perkenalkan nama saya Diana Natalia, NIM 2210417714. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di video ini saya akan memaparkan apa aja sih yang ada di langkah-langkah pembuatan proposal skripsi. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas metode penelitian bisnis dari Pak Adi Mursalin, SEMM. Nah, yang pertama, kita tentuin judul proposalnya. Di sini judul proposal saya, pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai PT Jarum Landak. Nah, setelah penulisan judul, kita masuk ke bagian bab. Ada bab 1 dan bab 2. Pada bab 1 terdapat pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Apa itu pendahuluan? Pendahuluan merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian. Bab ini berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, dan sistematika penulisan. Setelah pendahuluan, terdapat juga latar belakang. Latar belakang adalah penjelasan dalam bentuk uraian paragraf yang berisi mengenai alasan mengapa karya tulis itu harus dibuat. Misalnya, bila kamu menulis untuk karya ilmiah, maka kamu harus menjelaskan alasan mengapa topik karya ilmiah itu harus dibuat. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah adalah permasalahan penelitian yang dijelaskan dalam bentuk pertanyaan dengan intensi untuk dijawab melalui proses penelitian yang akan dilakukan. Setelah itu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah ungkapan mengapa penelitian itu dilakukan. Tujuan ini merupakan persepsi yang mampu menguraikan atau memperkirakan situasi atau pemecahan masalah pada keadaan dan dapat membuktikannya yang akan dilakukan. Dan yang terakhir ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah uraian untuk menunjukkan bahwa suatu masalah layak diteliti, serta untuk menunjukkan signifikasi masalah yang akan diteliti. Nah, bab 1 telah selesai, kemudian kita masuk di bagian bab 2. Pada bab 2 ini, terdapat yang pertama ada landasan teori. Landasan teori merupakan dasar penyusunan hipotesis penelitian untuk membuktikan kebenaran teori. Biasanya landasan teori dimasukkan dalam sebuah penelitian, seperti skripsi dan jenis karya ilmiah lainnya. Secara umum, landasan teori adalah teori-teori yang masih relevan dengan diteliti. Selanjutnya yang kedua, ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu adalah upaya penelitian untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Penelitian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Dan yang ketiga ada kerangka penelitian. Kerangka penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjelaskan hubungan atau kaitan antara variabel yang akan diteliti. Dan yang terakhir ada hipotesis. Secara singkat dan sederhana, hipotesis penelitian adalah dugaan sementara. Dugaan tersebut dibuat oleh penulis atau peneliti dengan mengacu pada data awal yang diperoleh. Kemudian, dugaan benar atau salah ditentukan berdasarkan hasil penelitian. Oke teman-teman, sekian yang dapat saya paparkan. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih karena telah menonton video ini. Sampai jumpa.